Ini kenapa ya sebenarnya kok burung ini kok susah juara ya, padahal burung itu real ya? Kerja lah. Dari situlah oh ternyata burung kita ya, mohon maaf bukan ini sombong, burungnya nggak bisa dihitung dengan jari karena kita ini seorang cowok berdua ini, saya dengan Yudhistira ini akhirnya saya gantilah menjadi pandang. Dan kitanya nggak pernah yang namanya nawar itu nggak pernah ya, saking bodohnya yang beli mungkin ya. Kita kalau mau bermain, ayo bermain secara cantik aja ya, namanya dunia burung seperti. Oke guys, ketemu lagi di Burung Kicau TV, masih dalam rangka roadshow Blok Timur ya, Jawa Timur. Kebetulan kita ketemu dengan salah satu punggawanya Delta Pandawa dari Surabaya. Di sini kita lagi acara rotunya Reap Laut ya. Kita sengaja mau bincang-bincang sedikit dengan Mas siapa Mas? Kita Ongki. Kenalan lagi. Selamat siang semuanya. Ongki ya, Ongki dari Delta Pandawa. Ini sahabat saya juga dulunya, sekarang juga masih sahabat, masih saudara. Kita mau tanya sedikit aja, mungkin sejarah terbentuknya Delta Pandawa ini sampai sebesar ini, sampai sekarang yang dibangga-banggakan lah istilahnya untuk khususnya di Blok Timur. Siapa sih yang nggak kenal Delta Pandawa? Mungkin Mas Ongki bisa sedikit bincang-bincang dengan saya, jelasin nanti biar netizen yang nonton. Gimana gitu? Selamat siang Mas Haji. Siap. Terima kasih atas undangannya. Saya mewakili dari punggawa Delta Pandawa hadir di sini karena satu, sudah keinginan hati kita lama tidak berjumpa. Siap. Sehingga sekarang berjumpa kembali di Reap Laut Cup 2 ya. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat semua. Amin, amin. Ya, saya sedikit cerita tentang sejarah terbentuknya Delta Pandawa mulai awal. Awalnya saya dengan Mas Yudhistira itu iseng-iseng karena kantor tidak ada kerjaan, kita ngantang lah karena ada satu burung yang ada di kantor kita, yaitu awal itu murai batu. Iseng-iseng gantang, ternyata kok murainya jalan dan itu pun juga dapat koncer. Meskipun itu 5 besar ya, kita cukup bangga karena selama itu kita tidak pernah yang namanya tahu gantangan tuh ya, baru itu kan pas itu lewat kok ada lomba-lomba itu apa, ternyata memang sangat menyentuh dan enjoy banget ternyata lomba itu. Buat banyak tambah saudara lagi. Tambah saudara lagi, benar sekali. Dan dari situlah kita coba gantang, ternyata konser. Setelah itu lambat hari, lambat minggu kita coba ikut yang namanya latpres, latber, ternyata seru juga. Dan ketika burung saya itu kerja, kok sulit banget ya untuk juara ya. Dan disitulah saya jadi pertanyaan. Kebetulan di samping itu kita juga ketemu teman-teman yang memang di luaran sana kita juga banyak saudara. Dan kita bertanya-tanya, ini kenapa ya sebenarnya kok burung ini kok susah juara ya, padahal burung itu real kerja lah. Dari situlah oh ternyata ya begitulah ceritanya dunia burung. Kita nggak mau menyebutin hal-hal apanya. Dari situ kita pengen lah main event, yang namanya event diajaklah sama orang Solo. Orang Solo itu kebetulan ini dari teman ke teman kita menjadi saudara ya. Begitulah Delta Pandawa, dimanapun pengennya cari saudara. Ya. Sampai ke Blok Barat. Blok Barat, karena kita juga nggak pernah yang namanya protes keras kalau di lapangan, ya cukup diem kalaupun kalah. Ya itu tadi. Kalah beli lagi bos. Beli lagi. Insya Allah kalau burung kita ya, mohon maaf bukan ini sombong, burungnya nggak bisa dihitung dengan jari. Makanya kan sejarah berdirinya Delta ini kan sangat benar-benar dari mulai burung satu ya. Benar sekali. Buat nambahan kesibukan dan hobi juga untuk refresh otak ya. Nah dari situ akhirnya hobi itu semakin menjadi-jadi, semakin membara-bara. Akhirnya kita belilah burung, dan itu burung lovebird dari situ burung lovebird. Dan harganya pun ya memang sangat fantastis menurut saya sih. Kalau menurut orang-orang besar mungkin mungkin menurut orang besar-besar ringan ya. Dari situ
akhirnya kita sering-sering juara. Tapi ya sebelum kita tahu sering-sering juara, kita juga sering jatuh. Ya. Dan awal terbentuknya Delta Pandawa itu sebenarnya namanya dari Delta Sari SF. Ya, Delta Sari SF ya. Iya. Dulu saya kenal juga Delta Sari SF Delta waktu saya Sari masih ketemu main di Tangerang kalau nggak salah. Iya, benar sekali, Delta Sari SF. Dan dari situ dengan lambat bulan kita coba ganti, karena kita ini seorang cowok berdua ini, saya dengan Yudhistira ini. Iya. Akhirnya saya gantilah menjadi Pandawa. Iya. Dan lambang kita juga beda, Iya. Delta Sari SF sama Delta Pandawa. Pandawa itu. Beda, ya. Nah, dari situ akhirnya kita tahulah EO, kita tahulah independen, dan bermainnya yang keras itu sebenarnya yang independen atau yang EO itu sudah kita jalani semua. Dan dari situ akhirnya kita sudah menjadi lama mainnya sampai saat ini, dan saudara kita juga semakin bertambah banyak sekali. Iya. Banyak yang support di setiap gelaran, saya ketemu sama kita ya, alhamdulillah. Itu yang saya cari, bukan karena saya punya burung bagus terus saya harus juara, tidak. Saya pengen silaturahmi. Iya. Kita sambung saudara, di mana tempat pun saya dan Yudhis masih butuh orang, bukan kita individu terus kita bisa sendiri. Kalau boleh tahu Mas Ongki, berdirinya dari mulai Delta Sari itu kira-kira di tahun berapa itu? Delta Sari itu 2019. 2019 ya, berarti Delta sudah Sari sekitar berjalan 3 tahun, hampir jalan 4 tahun ya? 4 tahun, hampir berjalan 4 Ya, tahun. sudah termasuk prestasi yang sangat membanggakan juga untuk Iya. Delta Sari maupun menjadi Delta Pandawa Delta sekarang ya. Pandawa sekarang. Perjalanan selama 3 tahun ini sudah meraih banyak prestasi, mungkin dari mulai event Latber, Latpres, regional maupun nasional ya, Nasional. sampai terkenal namanya di mana-mana Iya. gitu. Untuk amunisi pertama tadi yang mungkin jenengan bahas tadi, untuk labetnya itu sudah fenomenal juga ya. Mungkin namanya siapa itu? Labetnya, kalau labet sudah fenomenal sih, kebetulan mungkin semua orang juga pada tahu, dan itu juga dari Blok Tengah. Blok Tengah ya. Namanya itu Basudewa. Basudewa ya. Iya, setelah Basudewa kita belilah Pangeran. Pangeran. Setelah Pangeran kita belilah Sultan. Ada Rimbo, ada Innova, dan ada Kurawa juga. Kurawa ya. Dan banyak-banyak juga yang lainnya, cuman nggak bisa menyebutin namanya. Burung tinggal 9 untuk yang lovebird, yang Lovebird 2 ya. sudah mati, mungkin sudah Rata-rata dewasa. konslet ya Mas ya? Semuanya konslet. Semuanya konslet Iya, ya? karena kita pencinta konslet bukan fighter. Orangnya Iya. soalnya nggak fighter, konslet orangnya. Orangnya konslet ya. Oke. Iya. Siap. Senang kalau ketemu orang-orang konslet ini. Jadi tumbuhin untuk tutup. Iya. Iya. Terus ini untuk tambahan amunisi mungkin selain lobet banyak lagi ya. Apalagi lagi. kira-kira gacauannya untuk Delta Setelah Pandawa? lovebird kita lari ke kicau. Itu untuk amunisi yang awal sebelum terbentuknya Delta Sari SF itu sudah meninggal, untuk burungnya sudah nggak ada. Akhirnya kita belilah kicau-kicau itu, wah nggak aturan, kita belinya sangat-sangat tidak aturan sekali. Setiap kali ditawarin kita beli, dan itu kita tidak tahu kualitasnya. Sampai sekarang pun burung masih ada semuanya. Iya. Perawat kita di mana-mana ada, burung kita di mana-mana ada, timur, tengah, barat semua ada. Ya begitulah, sampai bingung sekarang. Makanya yang dinamakan fighter itu orang yang kenceng, tapi ini konslet, orangnya beliur. Ya. Ditawarin ada event burung bagus, ini bos ada burung bagus. Harganya berapa juta, kalau cocok dibayar gitu ya, Iya, Mas ya? itu Yang pasti. membuat semangat untuk solidaritas temen, nambah saudara itu karena ya dari beli burung, dari kita main lomba di mana-mana gitu ya mungkin. Dan kitanya nggak pernah yang namanya nawar, itu nggak pernah. Ya saking bodohnya yang beli mungkin ya zaman itu ya. Bah, kalau saya nilainya gini, bukan saking bodohnya, saking kebanyakan duit nggak bisa. Ya kita bukan sombong, tapi Iya. karena memang itu kita beli dengan harga kualitas ya. Kualitas. Kalau burung biasa, burung beli di pasar, ya misalkan kita beli burung lobet, ya mungkin 40.000, 50.000 dapat 100.000 lah katakanlah. Tapi kalau burung beli di lapangan, kita kan beli kualitas. Jadi berapapun harganya, kalau untuk seorang penghobi seperti jenengan ataupun mungkin Bos Yudhistira ya. Kebetulan tadi ketemu sebentar, cuman beliau keburu ada urusan mungkin di Semarang. Iya. Mungkin besok bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, sambung lagi dengan Bos Yudhis ya. Nah itu harga itu belinya dengan kualitas ya. Dari kualitas pasti, karena dari awal itu
kita pasti nengok burungnya secara langsung, tidak secara lisan. Nah, ketika kita cocok dengan harganya, dan waktu lalu juga memang hanya sebatas tahu, oh kinerja burung itu seperti ini, ya kita duitin, terus lambat lama kita tahu burung kualitas itu seperti apa. Dari situlah kita agak ngerem sedikit, karena burung kita sudah terlalu banyak banget. Iya. Kita nggak ada pernah ngeremnya dulu itu. Kalau sekarang kita sudah mulai. Kalau kan kita lihat ya, kita pantau dari media sosial maupun dari nyata kita lihat di event-event besar. Delta Pandawa ini mungkin ada visi dan misinya, karena apa ya, mencari juara umum ya untuk BC ataupun SF itu di mana-mana, di kota-kota besar, mungkin di event-event besar. Seperti itu tujuannya, visi dan misinya mencari juara umum itu kira-kira apa itu? Kalau untuk misi dan misi kita mencari juara umum itu karena support juga dari teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, pastinya di situ. Tapi keinginan kita sendiri juga besar, karena apa? Kita juga ingin punya nama di dunia burung, makanya dari situlah kita sering-sering naik SF. Dari dulu kita nggak pernah luput yang namanya SFBC itu ya. Dari situlah, karena pengetahuan dari pemain-pemain lama, kalau tim kita kepingin naik namanya gimana caranya lah, dari situ akhirnya teman ya, solidaritasnya ya itu ya. Dari situ visi kita, misi kita bergerak, dan visinya kita bisa ngerangkul saudara-saudara yang lain. Itu tujuan kita, karena apa? Semakin saudara, insya Allah semakin banyak rezeki. Amin ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mungkin kedepannya nanti ada pesan juga untuk Kicomania, khususnya di Blok Timur ini, pesan dan kesannya jenengan dari Delta Pandawa untuk Kicomania semua. Mungkin pesan-pesannya. Pesan untuk seluruh Kicomania Nusantara, terutama di Blok Timur. Untuk Delta Pandawa sendiri, sampai kapanpun kita tetap saudara ya. Kita kalau mau bermain, ayo bermain secara cantik aja ya. Namanya dunia burung seperti ini, intinya kita tetap mencari saudara dimana-manapun. Delta Pandawa orangnya humoris, orangnya konslet, nggak ada duanya pokoknya. Nah, di sini juga. Jadi tetap tujuan utama dari Delta Pandawa untuk merangkul semua Kicomania ini untuk biar solid, tambah persaudaraan ya, mungkin pesan dan kesannya di situ ya. Dan ini juga hadir di rotonya ya. Ini Lakpres ya, hari Sabtu, besok ini event besar minggunya. Mungkin Delta Pandawa full tim juga di sini. Insya Allah full tim ya. Insya Allah full tim dengan tim dari Lawang ya. Dari Lawang. Kalau dari Blok Tengah, insya Allah besok kan juga ada gelaran. Oke, berarti juga. Nanti besok bisa ketemu lagi, mungkin kita ngobrol lagi. Dan saya juga sempat tadi video juga burungnya Delta Pandawa. Dan kebetulan di Lakpres tadi, kalau nggak salah gantangan 33 itu juara 2, namanya burung Superkit kalau nggak salah ya. Kalau itu burung ternakan sendiri atau dapat bahan dari luar juga? Kalau burung itu dapat bahan dari luar, tapi burung itu sangat mudah sekali, dan burung itu sulit kalau tidak menemukan perawat yang benar-benar mampu untuk merawat dia. Makanya sehingga sekarang kita coba untuk keluar, baru kali ini lagi setelah dulu keluar nggak jelas, sekarang alhamdulillah kok banyak yang menyaksikan, ternyata burungnya kerja. Dan saya nggak tahu karena saya juga baru datang. Makanya saya juga kaget dapatin burung sudah bisa jalan, ya alhamdulillah. Berarti perawatnya cocok. Perawatnya cocok ya. Mungkin lebih konsisten perawatannya, jadi ada perubahan di pas waktu kontesnya ya. Kontesnya, iya benar. Karena tadi ya, walaupun juara 2 tapi sudah ada kepuasan tersendiri dengan perawat maupun pemiliknya ya. Jadi benar-benar sudah dirawat dengan apa istilah sepenuh hati lah. Sepenuh hati. Dan yang terpenting dari Delta Pandawa sendiri, orang-orangnya juga nggak pernah yang namanya anarki. Karena saya mendidik semua perawat-perawat saya, kita bukan cari musuh. Istilahnya misalkan burung kerja kurang pantauan, mungkin protes-protes di lapangan saja, sewajarnya saja, mungkin seperti itu ya Mas. Kita protes mungkin selalu dengan senyuman. Karena kalau kita dengan emosi, karena juri juga manusia ya. Insya Allah teman kita semakin habis
dan kita nggak akan pernah bisa mencari saudara Iya. di situ. Kalau kita banyak merangkul, mungkin solidaritas Insya tambah Allah banyak, seperti itu. Delta Pandawa akan semakin besar sampai Iya, sekarang ini ya. Mungkin karena nanti pemain akan- pun juga Iya. bukan kita saja, Iya. yang lain juga banyak juga saudara-saudara kita yang gabung juga banyak. Enggak, gitu. Kita mencari saudara itu di sini. Ya mungkin nanti siang ini bincang-bincang kita cukup sampai di sini. Besok kita ngobrol lagi di event akbarnya ya, Akbar. Raya Pelaut Fit Embun Nasab Tegal ini. Mungkin nanti kita bisa mendatangkan juga salah satu punggawanya Delta Pandawa juga, ada Bos Yudi Setira ya. Nah, nanti kita ngobrol bareng lagi. Untuk selanjutnya simak di part kedua Gunung Kicau TV. Go. Oke.